WrestleMania, welcome back to Bacotin WWE. Di posan gue kali ini gue bakal ngebahas tentang gaji-gaji 10 pemain WWE. 10 pemain WWE ini adalah 10 pemain dengan gaji terbesar. Jadi dari 10, gue bakal ngurut dari 10 sampai 1. Dan sebenarnya ini gaji kotor ya, belum gaji bersih. Maksudnya apa? Gaji ini belum kepotong soal pajak dan yang lain-lain. Dan sebenarnya gaji ini juga sebenarnya bukanlah 100% yang superstar WWE dapatkan. WWE ini setiap pay-per-view, setiap WWE event, para superstar ini dapetin bonus. Bonus dari mana? Bonus dari tiket ataupun dari souvenir. Misalkan nih gue kasih contoh, Brock Lesnar lawan Roman Reigns. Nah, ada souvenir dari Brock Lesnar, juga ada souvenir di Roman Reigns yang WWE jual. Nah, setiap souvenir yang dijual ini nggak semuanya masuk ke dalam kantong Vince McMahon dan beserta pemegang saham WWE, tapi juga masuk ke dalam kantong kasir, tentunya itu juga masuk ke dalam kantongnya sang superstar yang dijual souvenirnya. Dia ini nggak 100% yang didapat, tapi ya kalau souvenir paling berapa sih? Paling nambah ribuan dolar doang, nggak nyampe bener-bener menambah kekayaannya luar biasa kalau souvenir. Oke, langsung saja kita ke pemain ke-10 yang ya berarti dari 1 sampai 10 berarti ini yang paling rendah ya. Ialah Braun Strowman. Braun Strowman ini hitungannya per tahun ya. Braun Strowman mendapatkan 1,9 US dollar atau kalau dirupiahin sama dengan 30 miliar per tahun. Yang sebenarnya gue cukup terkejut karena Braun Strowman bisa mendapatkan gaji yang besar. Dia bisa masuk dalam 10 besar pemain yang masuk dalam daftar list gaji paling besar di WWE. Karena ya memang si Braun Strowman ini awal-awalnya memang kayak ingin dijadikan sesuatu oleh WWE, tapi makin sini kan WWE seakan melupakan Braun Strowman. Bahkan sebenarnya saja jika saja Roman Reigns tidak tampil di WWE, jika saja Roman Reigns jadi tampil pada saat lawan Goldberg, Braun Strowman tidak bakalan main lawan Goldberg. Jadi sebenarnya pada saat WrestleMania dikemukakan, pemain dengan gaji besar 10 WWE ini tidak dijadwalkan untuk bermain di WrestleMania 36. Ya mungkin aja setelah dia dapatkan WWE Universal ini yang direbutkan oleh lawan Goldberg, mungkin aja nanti WWE punya cara lain. Dan ya menurut gue memang harus banget Braun Strowman ini dibuat sesuatu yang luar biasa, karena dia layak juga pertarungan yang menarik. Tambah lagi gaji dia adalah gaji dengan pemain 10 terbesar di WWE. Sayang banget kalau misalkan WWE menyia-nyiakan uangnya hanya untuk membayar pemain sampingan. Terus yang ke-9 ialah Stephanie McMahon. Stephanie McMahon ini gajinya 2 US dollar atau 31 miliar per tahun, dan ini ialah gaji dia sebagai eksekutif WWE. Terus kenapa dia masuk dalam superstar WWE? Karena ya Stephanie McMahon juga pernah beberapa kali bermain. Terakhir kali bermain di WrestleMania 34 itu, kalau misalkan gue salah boleh dikoreksi. Terakhir kali dia main tuh tag team dengan Triple H melawan Kurt Angle dan juga Ronda Rousey. Itu terakhir kali dia bermain. Dan ya dia kan juga anaknya Vince McMahon, anaknya pemegang saham terbesar ya kali. Ya dia kayak ini sama aja kayak disedekahin sama bapaknya sendiri. Kayak misalkan istilahnya ini 31 M ini nih uang jajan per tahun. Jadi kayak misalkan kayak anak sekolah lah, jadi setiap ini dikasih uang jajan terus karena memang anaknya gitu. Terus yang ke-8 ialah saudaranya juga dengan Stephanie McMahon, ialah Shane McMahon. Shane McMahon tidak terlalu jauh bedanya, itu 2,1 US dollar atau 33 miliar per tahun. Jadi ya seperti yang tadi dibilang, dia adalah anaknya Vince McMahon. Ini seperti aja kayak dia dikasih uang jajan per tahun gitu. Dan gue cukup curiga bahwa ini sebenarnya bukan duit yang didapatkan oleh Shane McMahon, ya jelas sih, karena ini kan cuma duit dari WWE yang setelah dia rapat bagaimana tentang gaji si Shane McMahon dan Stephanie McMahon keluar gaji segini. Mungkin aja sebenarnya di balik itu bapaknya mungkin lebih
banyak banget berarti ngasihnya karena ya anaknya sendiri gitu. Itu kemungkinan, gue nggak tahu sih berapa kagak. Oke, lanjut aja langsung ke pemain ke-7. Ke urutan ke-7 dengan gaji terbesar di WWE ialah Goldberg. Goldberg meraih 3 US dollar per tahun atau 47 miliar per tahun. Kalau dilihat angkanya ya, ini gue bandingin dengan para pemain sepak bola. 3 atau 47 miliar per tahun ini sangat dikit. Tapi ya balik lagi, WWE ini hanya belum sebesar dengan sepak bola. Dia ini masih di bawah sepak bola, jadi makanya wajar dia pemain seperti Goldberg ini gaji kecil. Tapi menurut gue sih gaji Goldberg ini jika dilihat dari penampilan yang dia hanya bermain sekitar 5 kali atau 6 kali dalam 1 tahun, gaji seperti ini terlalu besar untuk dia. Jadi gue tahu dia legend, gue tahu dia seorang superstar, superstar zaman dulu, sih gue tahu itu. Tapi ya ini terlalu besar buat dia, menurut gue. Terus pemain ke-6 ialah ada Becky Lynch. Becky Lynch ini ialah satu-satunya pemain WWE Women's Division yang masuk ke dalam 10 besar gaji terbesar di WWE. Dan Becky Lynch mendapatkan 3,1 US dollar per tahun atau 49 miliar per tahun. Dan ini menjadikan rekor sebagai superstar women's yang paling tertinggi gajinya di WWE, mengalahkan semuanya. Charlotte Flair cuma 1 miliaran, cuma 1 US dollar. Ronda Rousey juga di bawahnya jauh. Jadi ya Becky Lynch ini ialah pemain cewek paling tertinggi. Dan menurut gue cukup aneh, Becky Lynch secara wrestling itu tidak ada di atas Charlotte, maksudnya itu masih jauh di bawah. Becky Lynch ini disukain oleh para fans itu bukan dari sisi wrestlingnya, tapi sisi dari luar wrestlingnya. Dengan konsep gimmick the man yang dia lakukan, dia benar-benar sangat bisa menguasai gimmick itu, dan makanya para fans itu sangat suka dengan dia. Tapi dari sisi wrestlingnya dia sama sekali tidak baik. Tapi ya menurut gue sih gaji atau uang yang dikeluarkan oleh WWE untuk menggaji Becky Lynch, menurut gue itu sudah ada timbal balik ya, karena memang Becky Lynch ini sangat dicintai oleh para fans. Jadi ya gaji yang dia keluarin ini tidak ada bandingannya dengan para fans yang membeli tiket untuk nonton Becky Lynch. Itu perumpamaannya. Terus pemain ke-5, kita sudah masuk ke 5 besar, ialah Triple H. Triple H superstar plus eksekutif WWE. Dia mendapatkan 3,3 US dollar per tahun atau 52 miliar. Ini sudah termasuk dalam gaji dia sebagai eksekutif WWE ya. Dan gue cukup bingung juga karena ternyata Triple H ini bukanlah seorang yang superstar yang digaji sangat besar. Karena kan WWE atau Triple H ini superstar iya, terus juga eksekutif juga iya. Jadi kemungkinan menurut gua berpikir kok mungkin aja Triple H ini gajinya gede banget, tapi ternyata cuma 52 miliar per tahun. Ya sebenarnya sih itu gede ya untuk ukuran WWE, untuk ukuran perusahaan WWE, tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat dengan olahraga lain gaji seperti ini kecil. Tapi ya oke lah, kita lanjut langsung ke pemain ke urutan keempat. Di situ ada Seth Rollins yang mendapatkan 4 US dollar per tahun atau 63 miliar per tahun. Di sini ada yang menarik, ternyata Seth Rollins dan Becky Lynch masuk dalam 10 besar gaji tertinggi WWE, dan yang menjadikannya ya pemain atau pasangan terkaya di WWE according gaji. Aneh gaji. Seth Rollins 63 miliar per tahun, Becky Lynch 49 miliar, udah ratusan miliar. Beda dengan Triple H dan Stephanie McMahon yang juga sebenarnya pasangan tapi gaji cuma Triple H 52, Stephanie 31, belum sampai 100 miliar per tahun. Jadi menurut kalau sesuai dengan gaji ini, kita tidak urus dengan bisnis di luar WWE, Seth Rollins dan Becky Lynch ialah pasangan terkaya di WWE. Dan sebenarnya Seth Rollins juga dia itu bukanlah superstar yang kuat, tidak seperti Big Show, tidak seperti Brock Lesnar, atau tidak seperti Kane. Jadi superstar yang
unik aja gitu, lincah, tapi terkadang untuk angkat pemain seperti yang lebih gede dibanding dia, lebih jauh lebih besar, tapi dia bisa gitu. Dan dia tuh apa ya, lincah, dan sekarang di WWE membuat dia seakan-akan menjadi WWE Monday Night Messiah. Juga menurut gue cocok karena muka-muka Seth Rollins berjenggot itu cocok masih jadi Messiah. Tapi gue cukup kecewa dengan WWE mengapa gaji Seth Rollins yang 23 miliar per tahun ini yang sangat besar bagi WWE hanya dibuatkan storylines dengan Kevin Owens yang menurut gue storyline sangat buruk. Gue udah pernah membuat video gue yang kecewa terhadap storyline Seth Rollins. Jika kalian belum nonton, tinggal nonton aja, tinggal cek channel gue. Tapi ya kan baru-baru ini Seth Rollins berkonflik dengan Drew McIntyre ya. Memang disitulah seharusnya Seth Rollins berada. Kita langsung ke pemain ketiga. Pemain ketiga ialah Randy Orton yang meraih 4,1 US dollar atau 64 miliar per tahun. Ya, Randy Orton sih ya wajar jika dia masuk ke 3 besar, karena Randy Orton itu ialah salah satu dari 3 kandidat yang sebenarnya mau dijadikan face atau wajah di perusahaan WWE. Siapa saja ketiga pemain itu ialah Batista, John Cena, Randy Orton, dan yang dipilih adalah John Cena, sehingga Batista dan Randy Orton tidak dipilih. Padahal sebenarnya sih ya Randy Orton ini ya pemain yang kata si Ric Flair, Hall of Famer WWE, dia bilang bahwa Randy Orton ialah atlet nomor 1 di WWE. Dan ya kalau misalkan dia bilang nomor 1 enggak, kalau misalkan dia bilang salah satu dari atlet yang terbaik di WWE, menurut gue iya. Karena misalkan gue bilang nanti dia nomor 1 di WWE, pasti ada fans Brock Lesnar yang marah, fans Roman Reigns yang marah. Jadi ya gue gak usah membuat konflik di antara semua fans WWE. Randy Orton menurut gue sangat-sangat legend di WWE, dia sudah lama di WWE, dan ya dia sangat layak, bahkan dia sebenarnya sangat layak jika diberi gaji yang lebih dari 64 miliar per tahun ini. Kita lanjut ke pemain kedua atau urutan kedua dengan gaji tertinggi di WWE saat ini ialah Roman Reigns yang mendapatkan 5 juta US dollar atau 79 miliar per tahun. Ya, Roman Reigns ialah wajah perusahaan WWE saat ini. Tidak heran jika misalkan dia masuk ke dalam urutan kedua terbesar di WWE dengan gaji. Tapi yang menurut gue sangat-sangat kaget, ternyata urutan kedua dengan nomor 1 ini sangat jauh. Padahal kan Roman Reigns ini seorang wajah perusahaan, seharusnya gaji dia besar dong. Secara ya dia, iyalah kalau misalkan kita ngomongin search Google itu kan, misalkan search di Google WWE pasti kan orang yang paling nongol itu kan wajah perusahaannya kan WWE. Wajah perusahaan WWE kan Roman Reigns, seharusnya gaji besar. Ternyata gaji dia dengan nomor 1 itu terlalu jauh menurut gua. Ya, tapi ya kita nggak usah ngebahas itu, kita langsung ngebahas ke spesifikasi Roman Reigns-nya. Ya di sini ada dua penggawa The Shield, Roman Reigns dan Seth Rollins yang masuk dalam kandidat gaji terbesar di WWE. Dan Roman Reigns ialah salah satu pemain yang kuat juga, sebenarnya badan tidak besar tapi kuat aja gitu, saudara dari The Usos dan juga saudara dari The Rock, dan juga ada hubungan darah juga dengan Ricky C. Jadi ya hubungan Roman Reigns ini, hubungan keluarga Roman Reigns ini memang sudah terjalin dengan WWE. Oke, langsung saja kita ke pemain pertama atau pemain yang dengan gaji tinggi di WWE saat ini ialah Brock Lesnar. Brock Lesnar digaji 10 juta US dollar per tahun atau 158 miliar per tahun, yang menurut gue sangat wajar. Karena apa? Brock Lesnar bukan hanya menjadi seorang The Beast di panggung WWE, bukan hanya seakan-akan menjadi juara atau paling kuat di WWE, tapi Brock Lesnar bisa membuat para pemain-pemain yang pemula-pemula atau pemain yang belum siap untuk menjadi main eventer bisa dilatih oleh Brock Lesnar. Dibantu juga dengan Paul Heyman juga. Drew McIntyre, contoh paling terbarunya, Drew McIntyre ini selalu diberi nasihat oleh Brock Lesnar juga Paul Heyman. Pada saat Drew McIntyre mengklaim 3 kali Brock Lesnar pada saat Raw masih ada penonton, pada saat itu sebenarnya Claymore-nya itu disuruh oleh WWE hanya 2 kali. Tapi Brock Lesnar berbicara pada Drew McIntyre pada saat dia terbaring, kayak give me one more time gitu, kayak
dia suruh bahwa lakukan sekali lagi. Pada saat dilakukan, Brock Lesnar menyuruh Drew McIntyre untuk mengangkat sabuk WWE Champion. Ya itu mungkin tidak terlalu terpengaruh, tapi sebenarnya di balik panggung Brock Lesnar sangat-sangat orangnya sangat baik. Itu sudah sering banget dibicarakan oleh para penggawa WWE Superstar yang lain ya. Brock Lesnar ini bukannya hanya sebagai atlet, tapi dia juga sebagai ya bisa dibilang pemberi nasihat lah. Oke, jadi itu ialah pemain termahal atau pemain dengan gaji termahal di WWE ialah Brock Lesnar. Dan mungkin kalian bertanya-tanya mengapa John Cena tidak ada di sini, karena sebenarnya John Cena juga sudah free agent kan di WWE ini. Jadi ya dia kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Tapi ada satu fakta yang menarik bahwa ternyata John Cena pernah dibayar untuk satu pertandingan sebesar 15 US dollar, atau ya gue nggak sempet coba ya 15 US dollar itu berapa. Taruh 15 US dollar 237 miliar untuk satu pertandingan lawan Braun Strowman. Kalau Brock Lesnar tadi 10 miliar per tahun, Roman Reigns 10 US dollar per tahun, Roman Reigns 5 US dollar per tahun. 5 juta, bukan 5 dong ya. Salah. 5 juta US dollar per tahun. Ini John Cena 15 juta US dollar untuk satu pertandingan. Wow, gede banget itu. Apakah semahal itu John Cena? Untuk gaji biasanya tuh gaji sebelum dia free agent, ada rumornya dia cuma digaji 2-3 juta US dollar per tahun, yang menurut gue sangat-sangat murah. Dengan seperti yang gue bilang tadi, seorang wajah dari sebuah perusahaan harusnya digaji dengan sangat besar, karena ya dialah yang membuat penggemar atau orang-orang awam jadi suka dengan WWE karena dia wajah dari WWE atau perusahaan tersebut. Dan gue cukup bingung kenapa tidak ada AJ Styles atau para pemain-pemain yang menurut gue mungkin aja itu gaji besar, ternyata dia tidak masuk. Jadi bagaimana apakah ada dari 10 pemain ini yang kalian cukup kaget? Jika kalian suka dengan video ini tinggal di like, jika kalian tidak suka tinggal dislike aja. So what's up guys, and always keep exploring Mr. Mania.